Guys, hari ini gue bakal nge-review salah satu saham yang menarik banget buat gue dan berkesan banget buat gue. Ini adalah salah satu saham blue chip yang harganya menurut gue adalah affordable. Kira-kira saham apa itu? Nah, saham itu adalah saham BBRI. Nah, bagaimana pendapat gue soal saham BBRI? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi saham BBRI itu seperti apa sih? Oke, sebelum gue sharing pengalaman gue soal Bank BRI juga, ya, karena gue pernah invest di sini dan gue dapat profit, itu gue mau ngejelasin apa yang gue tahu soal saham Bank BRI ini. Bank BRI ini, itu dia fokusnya kepada membantu usaha UMKM. Jadi kalau misalkan UMKM mau diriin usaha, mereka bisa bantu dari segi permodalan, ya, gitu. Pakai kredit usaha rakyat kalau nggak salah. Nah, di sini jadi fokusnya tuh lebih ke sana, ngebantu buat pengusaha-pengusaha kecil tuh untuk membuat usaha gitu loh. Seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke sana nih Bank BRI. Nah, Bank BRI ini sendiri ya, untuk gue tentuin bagus atau tidaknya, gue biasanya ngeliat dari laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya tuh kayak gimana? Bagus apa enggak? Ya, di sini laporan keuangannya gue biasanya ngelihat daripada earning per share dulu. Ya, earning per share-nya seperti apa? Oh, earning per share-nya dia tinggi nih gitu. Di sini kan 151,24. Oh, berarti udah bagus. Earning per share itu apa sih? Nah, earning per share itu adalah pendapatan yang kita dapat dari per lembar sahamnya. Nah, kalau misalkan pendapatan yang kita dapat dari per lembar sahamnya itu tinggi, ya, di atas dari puluhan, itu berarti udah bagus, gitu loh. Dan di sini udah 151, berarti artinya sudah bagus. Lalu itu dari earning per share. Kedua, yang gue lihat adalah dari return on asset, ya. Return on asset, gue pengen lihat nih, apakah perusahaan ini efisien dalam penggunaan asetnya? Nah, itu. Nah, di sini return on assetnya itu adalah 1,2%. Berarti dia udah cukup efisien, guys. Ditandakan itu positif. Ya. 1,2% itu udah positif. Nah, untuk melihat ini bagus atau enggak, biasanya ada cara lain dengan compare dengan perusahaan lain nih. Kalau kita lihat dengan compare dengan perusahaan lain, atau mungkin lebih bagusnya di compare dengan bank juga, itu seperti Bank Mandiri itu sama 1,2%. Jadi menurut gue ya udah cukup oke sih gitu loh. Mau yang dibilang paling gede enggak juga, karena gue pernah ngelihat return on asset lebih gede gitu. Tapi udah at least oke lah. Lalu kita lihat daripada return on equity. Nah, return on equity adalah seberapa efisien perusahaan ini dalam mengelola modalnya gitu. Seberapa efisien sih? Nah, semakin dia besar berarti semakin efisien. Nah, di sini itu 9,4% ya. 9,4% itu artinya dia udah cukup efisien, guys. Ditandai itu mereka positif di sini. Nah, 9,4% itu termasuk bagus atau enggak gitu loh. Nah, di sini 9,4% apabila compare dengan beberapa saham yang berbeda di industri yang sama, itu udah termasuk oke, guys. Kalau kita compare dengan Bank Mandiri aja, ini udah di atas. Bank Mandiri itu sekitar 9,2 atau 9,3 ya. If I'm not mistaken, itu di bawah daripada return on equity-nya dari Bank BRI. Jadi sebenarnya ini udah cukup unggul gitu loh dari efisiensi modalnya. Seperti itu. Lalu gue juga biasanya ngelihat daripada net income. Nah, net income itu kayak gue pengen lihat nih pendapatannya gimana gitu loh. Bagus apa enggak? Dan ternyata kalau kita lihat dari kuartal 1 sampai kuartal 4, memang ada sedikit penurunan ya dari kuartal 1 ke kuartal 2 dan selanjutnya. Tapi dari kuartal 2 sampai kuartal 4 dia sudah mulai balik lagi naik. Seperti itu. Jadi itu hal yang bagus sebenarnya. Lalu kalau gue ngelihat daripada dividen. Nah, dividen itu ada beberapa perusahaan yang memang dia itu tidak membagi dividen. Ada yang membagi dividen. Dan di sini ya, untuk Bank BRI sendiri dia bagi dividen. Cukup oke lah 168 ya.
itu udah oke menurut pendapat gue gitu loh, untuk saham yang affordable dan juga blue chip, seperti itu. Lalu kalau kita lihat aspek daripada price performance, ya, price performance tuh jatuhnya kayak kinerja masa lalu gitu loh. Misalkan nih, kan ada tulisan 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, kalau 6 bulan lah, artinya berarti kalau misalkan gue invest 6 bulan lalu, hasil yang gue dapatkan adalah 49,2%. Kalau misalkan gue invest 1 tahun lalu, hasil yang gue dapat adalah 66,2%. 3 tahun lalu adalah 27,3%. 10 tahun lalu adalah 349%. Coba. Di sini yang kita bisa pelajari adalah, kalau misalkan gue setahun lalu invest aja udah bisa dapat 66%. Pada saat hitungannya berarti Maret lalu ya, gitu. Itu bisa dapat 66,2% gitu. Itu hasilnya tuh udah luar biasa banget gitu loh. Investasi kita naik 66%. Katakan lo taruh berapa, 66% yang lo dapat gitu loh. Itu kan udah oke sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita tuh udah mikirnya 10 tahun ya. Ini lo bayangin ya, kalau sekarang 2021, berarti ini balik kepada tahun 2011. 2011, kalau lo udah mulai invest, sekarang nilai investasi lo udah bertambah 349%. Itu udah gede banget gitu loh, 300-an persen. Bayangin ya, kalau misalkan lo invest secara rutin aja, setiap bulan dari 10 tahun lalu nih, lo rutin aja. Satu, lo udah punya saham banyak ya. Jumlah saham lo pasti udah banyak. Kedua, ya, returnnya tuh udah pastinya udah harusnya berdasarkan data masa lalu udah naik ratusan persen. Itu hasil lo udah lumayan. Ya, ketiga, dividennya Pak. Dividennya juga oke kan? Ya kan? Lo dividen itu kan dari per lembar saham. Semakin banyak saham yang lo punya, berarti dividen yang lo dapat juga makin gede gitu. Nah, makanya gitu loh. Dan kalau lo udah 10 tahun nge-keep kayak begitu, itu ke depan-depannya harusnya sudah enak gitu ya. Kalau misalkan data masa lalunya seperti ini. But again, itulah gitu loh soal saham BBRI yang biasanya gue lihat. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi yang gue lihat gitu loh. Cuman untuk saat ini mungkin ini aja. Nah, di sini gue akan sharing sedikit pengalaman gue soal Bank BRI. Jadi beberapa hari lalu atau ya seminggu 2 minggu lalu, gue coba untuk tarik saham gue di BBRI dan itu sudah profit 50% guys. Gue invest sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun lalu, cuman pada saat itu memang sempat naik juga sih jadi 60-an%, cuman gue nggak tarik. Karena gue butuh, jadi gue tarik. Tapi gue udah profit, itu 50% gitu loh. Artinya apa? Gue sendiri sudah experience bahwa, oh ini bisa mengenerate profit nih, sudah hasilnya udah ada gitu. Dan ya itu, sempat sih ada momen-momen di mana price-nya itu jatuh gitu loh. Dan pada saat jatuh tahun lalu, itu tuh gue agak shock juga kan. Waduh, ini bener nggak ya? Nih gagal nggak ya gue? Ternyata gue diemin aja, udah segini gitu. Udah naik 50%, ya udah ditarik dan ternyata hasilnya udah ada. Bener ada. Seperti itu guys. Jadi konteksnya seperti itu kalau dalam investing. Jadi lu nggak bisa mikirnya dalam jangka pendek, lu mikirnya dalam jangka panjang. Ini kan investment ya kan ini investasi gitu. Bukan seorang trader. Kalau trader mungkin lu dalam jangka waktu pendek. Ini kalau dalam investing lu pengen meraih keuntungan dalam jangka panjang. Jadi no worries lah kalau ada penurunan 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi yang penting fokusnya adalah konsistensi. Itu sih berdasarkan pengalaman gue, konsistensi itu menghasilkan sesuatu. Tapi semua keputusan investasi balik kepada kalian guys, bukan terhadap gue. Karena yang menentukan itu adalah kalian sendiri. Gue hanya memberikan masukan aja. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, kalian bisa pakai kode referral gue ya. Kalian bisa pakai kode referral gue, kalian bisa dapetin saham gratis atau reksadana gratis. Lumayan kan ketika kalian udah awal mulai, kalian udah dapet nih gitu saham gratis atau reksadana gratis. Ya kan? Untuk ngebantu mulai kalian juga nih gitu. Oke, itu aja guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.